Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah berhajat, misalnya ingin rumah cepat laku, kemudian puasa dengan puasa, boleh tidak? Pokoknya puasa ingin cepat terkabul hajatnya. Rumah mau cepat laku, kemudian dia puasa. Dua caranya. Yang pertama, nazar. Saya bernazar kalau rumah ini laku. Pertama, saya bernazar kalau rumah ini laku, saya puasa sunat 3 hari misalnya. Itu namanya nazar. Boleh. Maka dalam kitab-kitab hadis, babun nuzur, bab nazar-nazar. Kalau rumah ini laku, saya kasih makan anak yatim 10 orang. Boleh. Artinya laku dulu, baru tunaikan nazar. Nazar merubah yang sunat jadi wajib. Puasa sunat, karena nazar berubah jadi wajib. Atau nazar sedekah. Cara yang kedua, bertawassul dengan amal soleh. Ya Allah, berkat puasa sunatku, lakukanlah rumah ini. Bisa. Ya Allah, berkat sedekahku, buatlah rumahku ini laku. Boleh. Itu namanya doa tawassul amal soleh. Dalilnya mana? Dalilnya hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Ada 3 orang terjebak dalam gua. Tertutup pintu gua bergelinding batu. Tertutup. Yang pertama berdoa, ya Allah, berkat sedekahku bukakan pintu gua nih. Terbuka. Yang kedua bertawassul, ya Allah, berkat baktiku ke emak ayahku bukakan pintu gua nih. Terbuka. Yang ketiga bertawassul, ya Allah, berkat aku tak jadi berzina karena takut kepadamu, bukakan pintu gua nih. Terbuka. Jadi 2 cara. Pertama bernazar, yang kedua bertawassul dengan amal soleh. Jelas? Kalau tuan memetik talas di tengah taman, kalau ada yang bilang tak jelas, berarti dia belum makan. Dua, saya bekerja bidang industri wedding. Wedding ini EO, event organizer nikah. Ada yang bagian pelaminan, ada bagian acara, ada catering, ada solek pengantin. Sering hadir akad nikah. Tadi ada dibahas masalah nasab, wali nikah untuk anak perempuan. Bagaimana hukumnya kalau anak laki-laki saat ijab kabul tak pakai wali? Laki-laki tak ada walinya. Yang pakai wali itu perempuan. Ayah, tak ada ayah, atuk, tak ada atuk, abang, tak ada abang, adik laki-laki, tak ada adik laki-laki, abang ayah, tak ada abang ayah, adik ayah laki-laki. Baru masuk Islam, ayahnya tak Islam, tak ada keluarganya Islam, walinya wali hakim. Wali hakim Pak Kuah. Dalilnya fasultanu waliyun man la waliyalaha. Sultan jadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Wali hakim namanya. Nikah untuk anak laki-laki ijab kabul, tapi ijab kabul selalu disebut saya nikahkan si fulan bin fulan. Apakah itu sah jika nama bapaknya disebut?
sementara misalnya dia hamil di luar nikah. Ini ada laki-laki berzina sama perempuan, hamil si perempuan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dinikahkan. Nikahnya sah. Nikah perempuan hamil sah. Maka Pak Kua tak pernah bertanya sudah berapa bulan, karena itu bukan urusan Kua. Nikahnya sah. Yang jadi masalah setelah anak lahir 4 konsekuensi. Pertama, anak ini tak boleh pakai bin bapaknya. Kenapa tak boleh pakai bin? Karena itu bukan anak dia. Darahnya sudah dites DNA ke Singapura, anak dia. Dalam Islam DNA tak laku. Ini anak saya Pak Ustadz, darahnya darah saya. Kau mencoblos sebelum hari H. Kertasnya tak diakui KPU. Karena dicoblos sebelum tanggal 27 November. Jelas? 2. Kalau ayah nih mati, anak nih tak dapat warisan. Karena tak ada hubungan nasab. 3. Kalau anak nih mati, ayah nih tak dapat warisan. Karena tak ada hubungan nasab. 4. Kalau anak perempuan nih gadis, mau nikah, bapak nih tak bisa jadi wali. Karena tak ada hubungan nasab. Walinya siapa? Wali hakim, Pak Kua. Maka pagi-pagi itu pergi ke rumah Kua habis subuh. Pak Kua, itu bukan anakku. Itu hamil duluan dulu, kata Pak Kua. Udah selalu terjadi, bukan cuma kau. Tahu aku itu dah, kata Pak Kua. Maka Pak Kua itu nanti nikahkan. Aku nikahkan engkau dengan si fulan dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Jangan salah 2 kali. 25 tahun yang lalu salah berzina. Sekarang dinikahkan pula. 2 kali salah. DP yang dibayarkan calon konsumen. Ku jual motor. Aku belum ada duit Pak Ustadz. Ku DP dulu 5 juta ya. Aku ambil DP 5 juta. Digunakan untuk booking vendor yang lain. Dan sebagian buat kebutuhan yang lain. Apakah halal? Duit DP yang ku pegang ini milik saya. Kalau jadi harga berapa? 100. Tinggal bayar 95. Kalau tak jadi, berarti batal jual beli. Perjanjian di pangkal cemana? Balikkan. Nah, balik berarti sama macam meminjam barang orang. Kalau barang pinjaman, sampai waktunya, balikkan. Pengantin yang sudah dirias, alisnya agak dikerok. Udah bagus diciptakan Allah bengkok, diluruskan. Yang ini naik kate, yang iko naik kate. Nah. Allah aja dia tak percaya, apalagi kamu. Dikerok sikit air matanya. Tidak dicukur habis, dikerok aja. Bagaimana hukumnya? Hadisnya riwayat Abdullah bin Mas'ud. La'anallahul washimat. Allah melaknat perempuan tukang buat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut, mencukur, membakar alis. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi, memotong. Wal mughayyirat, merubah ciptaan Allah. Suntik iko, suntik iko, suntik iko, suntik iko, suntik iko, suntik iko, suntik iko. Haram. Ini laknat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau alisnya tumbuh tak normal, membuatnya menjadi normal, boleh. Yang sudah normal
di otak-atik tak boleh. Tumbuh alis tu pop, bulu sodonya dicukur, yang tak normal nih normal boleh. Gigi yang sudah bagus jangan di otak-atik. Tumbuh gigi tak normal, dia senyum kita pingsan, pergi ke dentis lalu dipasang kawat, boleh mengembalikan yang tak normal menjadi normal. Yang sudah normal di otak-atik tak boleh, hanya untuk gaya-gaya. Wal mughayyirat, merubah ciptaan lil husni, untuk cantik-cantik tak boleh. Itulah penyakit orang sekarang. Pengantin yang sholatnya di jamak karena sulit dirias kembali, jika harus dihapus untuk wudhu, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Pengantin udah dirias, lalu kemudian sholatnya di jamak karena takut kalau kena air wudhu makeup hilang, nampak muka asli. Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datang kecewa? Pas jumpa mukanya beda. Semua serba kepalsuan. Alis palsu, bibir palsu, muka palsu. Pas malam pertama dibuka, nampak bentuk asli. Jangan awali hubungan dengan kepalsuan. Bersikaplah apa adanya. Membohongi calon suami, membohongi keluarga, membohongi tamu. Salat zuhur jam 12.15. Dah habis jam 12.15, pasang makeup sewajarnya biasa, duduk di pelaminan. Salat, terima tamu. Jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. 4 jam nerima tamu. Barakallahu lakum, 4 jam. Habis itu salat asar. Tak ada alasan jamak, karena bukan darurat tingkat tinggi. Sakit, kencing menetes tak berhenti. Di rumah sakit pakai kabel, dipasang kabel di senapang angin itu. Darurat tingkat tinggi, boleh dijamak. 1 hari 3 kali sholat. Zuhur jamak dengan asar, tapi tidak qasar karena tak musafir. Syarat musafir mesti, syarat qasar mesti musafir 88, sekian kilo. Kalau tidak ada musafir, jamak saja, darurat tingkat tinggi. Tapi kalau tidak darurat, jangan main-mainkan ini agama. Dokter mengoperasi jam 11, 5 jam keluar dari ruang operasi. 12, 1, 2, 3, 4, zuhur dah lewat. Nanti dia jamak zuhur dengan asar, jamak takhir. Dia sedang mengoperasi, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pergi dia sholat, mati orang ni. Darurat tingkat tinggi. Jangan main-mainkan agama ini. Pengantin-pengantin baru. Ibu saya bilang dia merasa punya utang sama saudara jauhnya. Saudara jauhnya kami nggak tahu tinggal di mana. Terakhir ketemu sekitar tahun 80-an. Udah 44 tahun yang lalu. Yang jadi pertanyaan, bolehkah hutang dalam bentuk uang itu dibayarkan menjadi sedekah? Karena kami tak tahu di mana saudara itu tinggal. Apa hukum bayar hutang? Wajib. Apa hukum bersedekah? Sunat. Tak bisa yang wajib dibayar dengan sunat. Jadi macam mana cara membayarnya? Bayarlah menurut kadar duit itu tahun 80. Berapa hutang dia? 100.000. Tahun 80, 100.000 itu berapa harga emas? 100.000 itu 1 gram. Tahun 80. Berarti tahun 2024 1 gram. Berarti berapa itu? 1.100.000. Tapi karena kita udah lama kenal, 1 juta aja lah.
Bayarnya bukan 100.000, bayarnya sejuta. Kemana dibayarkan? Dibayarkan ke keluarganya. Keluarga tak tahu, habis sudah disapu angin puting beliung. Diserahkan ke masalih ammah, kepentingan umum, ke masjid, ke panti, ke pesantren, ke masjid Al-Ihsan. Ada pembangunan Al-Ihsan. Mana? Apa yang sedang dibangun? Nah, datang. Assalamualaikum pengurus Al-Ihsan. Ini ada duit 1 juta, 1 gram hutang tahun 80-an. Kami serahkan untuk bayar hutang. Akadnya bukan infak sodakoh, tapi akadnya bayar hutang. Kalau boleh, apakah bisa sedekah itu dalam bentuk beras? Dalam bentuk duit. Karena dalam bentuk beras, beras akan dijual jadi duit. Kasih beras, dijualnya beras itu harganya murah, karena orang perlu duit. Kasih beras ke masjid, orang masjid akan jual beras. Kita akan mau beli semen, mana bisa semen ganti beras? Kita bawa beras itu ke tempat semen, barter. Kata orang semen, berasku masih banyak dapur, kata dia. Maka kasih duit. Akadnya bukan sedekah, akadnya bayar hutang. Tolong tanyakan dengan ustadz-ustadz di sana, apakah uang bagi hasil bank syariah itu termasuk riba? Bank Riau Kepri Syariah. Bank Riau Kepri Syariah ini ada DPS, Dewan Penasehat Syariah. 3 orang di Provinsi Riau, Dewan Penasehat Syariah. Ahli-ahli, doktor-doktor, ulama-ulama bidang fikih DPS. DPS ini dapat fatwa lagi dari pusat, namanya DSN, Dewan Syariah Nasional. Semua bank syariah di Indonesia, BRI Syariah, Mandiri Syariah, BSI, Bank Riau Kepri Syariah, HSBC Syariah, BCSA Syariah, tidak boleh buka cabang kalau tidak ada Dewan Syariah. Maka semua produknya mudharabah bagi hasil, murabahah permodalan, wakalah mewakilkan, maka semua produk bank syariah halal. Kalau nanti Bapak Ibu dipanggil sama BRK Syariah, ini bagi hasil, terimalah halal. Saya tak mau terima, kasih ke saya. Nanti akan saya serahkan ke pesantren Nurul Azhar di Simpang Bingong, belok kiri sebelum TPU Kopit. Di situ ada sekolah gratis. Pembinanya Ustadz Abdul Somad, dipimpin oleh Ustadz Hanafi. Ketua yayasannya Ustadz Al-Nob Dinar yang tadi memberikan kata sambutan. Setahun 25 anak, 4 tahun 100 anak, 6 tahun 150, gratis, tes. Jadi kalau Bapak Ibu masukkan duit, itu semua dipakai. Termasuklah ceramah hari ini, diupload ke channel Tabung Wakaf Umat, semua hasilnya masuk ke yayasan, beli gula, minum teh pagi, beli beras, beli minyak, listrik, gaji guru untuk pesantren Nurul Azhar. Tapi yang gratis cuma 25, yang lain berbayar subsidi silang. Tapi tak nampak mana yang berbayar sama mana yang tak berbayar. Jangan nanti sampai ke sana nampak yang loyo itu tak berbayar. Karena kami tak mau anak-anak ini diejek, miskin, susah, melarat. Yang tahu itu hanya admin saja. Doakan supaya pesantren Nurul Azhar ini berkembang. Habis Leton, jembatan, terus ke Simpang Bingong. Nah, jangan lagi bingung-bingung, belok kiri. Sebelum TPU Kopit, nampak tiang pagar gedungnya bagus, singgah sebelah kanan. Semua orang asal sampai ke Nurul Azhar tuh berdecak kagum macam menengok kucing Anggora.
Ada satu bapak-bapak belum masuk ke dalam, baru menengok pagarnya, langsung mewakafkan tanah 2 hektar. Saya terkagum dengan ini. Saya wakafkan tanah 2 hektar. Ada juga orang begitu menengok, saya wakafkan tanah. Tanah siapa Pak? Enggak tahu. Kalau mau wakafkan tanah, tanah yang tahu saja. Tanah kita, jangan tanah orang. Ada lagi Ustaz Al-Nam? Cukup. Itulah kaji kita siang ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah Masjid Paripurna Al-Ihsan, kita ini masih masuk Pekanbaru, Kelurahan Tebing Tinggi, Okura. Ini adalah dokek-dokek Jepang itu. Okura. Tapi Jepang kok angin ya. Masjidnya cantik, keramik, pakai AC, karpetnya bagus. Mudah-mudahan masjid ini tetap terlaksana sholat berjamaah. Itu yang dapat kami sampaikan. Jaga persaudaraan, jaga persatuan. Masjid ini sudah dapat jatah 20 jam bersama Ustadz Somad, sebulan 7 titik. Sebelum Jumat 2, khutbah Jumat, tanya jawab, sore Jumat, malam Sabtu, Sabtu subuh. Masjid ini dapat 2 titik, khutbah Jumat dan tanya jawab setelah Jumat. Inilah masjid yang terhebat bulan Desember nih. Nah, mudah-mudahan apa namanya Pak? Tentang kurban. Boleh tidak panitia kurban mengambil daging kurban untuk dimasak panitia sebelum daging kurban dibagikan? Kenapa tak dikasih ke saya? Videonya sudah berserak-serak. Saya ulang balik, no problem. Ini daging kurban sapi, kambing, kobau. Lalu kemudian datang panitia, dia ambil setumpuk, ambil cincang, potong, makan sebelum acara. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Yang dimakan nih punya siapa? Enggak jelas kepemilikannya karena daging belum dibagi. Itulah kojo kami selama ikut Pak Ustaz. Makan haram. Oke, istighfar banyak-banyak, minta ampun pada Allah. Nah, yang paling kuat istighfar itu paling banyak makan daging itu potong. Oke, sekarang kita bahas bagaimana solusinya. Solusinya untuk Idul Adha tahun 2025 begini caranya. Ini pemilik sapi nomor 1. 7 orang kan? Bapak Pulan 7 orang. Pak, kami minta jatah Bapak itu 5 kilo, mau kami potong pagi untuk sarapan ya Pak. Kata yang 7 orang ini, ambillah. Izin ya Pak? Izin. Ambillah 5 kilo. Dimasaklah. Ada satu yang tak setuju. Saya enggak setuju. Enggak ambillah golok tu. Izin ya Pak? Iyalah gitu. Iyalah ambil. Dimasaklah yang 5 kilo itu halal. Jangan ambil tulang, masuk. Ambil kepala, masuk. Ambil ekor, masuk. Panitia rapatkan dulu. Rapat panitia. Jangan jadikan kepala, tulang, kaki, kulit sebagai upah. Dah, kita rapat. Tukang potong dikasih 50.000 satu kepala. Misal. Bapak tukang potong, tukang jagal. Ya. Cemana kalau Bapak kami kasih satu kepala 50.000? Kata tukang potong, bisa. Kepala sapi satu, kepala waang cek katanya. Janganlah gitu Pak. Jadi berapa Bapak mau? 100. Ayo 100. Tukang potong kasih 100.
Dah, 5 orang grup untuk tukang kulit dengan cincang. 5 orang klaim 1 sapi, mampu. Per orang 50.000 ya. Ya 50, berarti 250. Tambah tukang potong 350. Harga sapi iuran per orang 2.500.000. Tambah uang potong uang itu tadi, maka Bapak Ibu untuk sapi tahun ini 2.500.000 tambah 100.000 biaya operasional. Daripada nanti panitia itu mengambil daging, mengambil kulit, mengambil kepala, mengambil ekor. Siap dibayar sekian, siap masuk jadi panitia. Tidak siap, tidak, jangan masuk, merusak ibadah. Tanggung jawab panitia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 1 potong daging masuk ke dalam perut, berubah menjadi api neraka, yaghli fil butun, mendidih dalam perut, kaghalhil hamim, macam air yang menggelegak. 1 sendok kuah sup masuk ke dalam mulut, berubah jadi setetes darah, masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, otak jadi jahat gara-gara darah haram. Otak inilah yang menjadi otak penjahat. Nasihatin kazibatin khoti'ah. Orang-orang yang berkorban ini tak mau tahu, asal udah akad, dah. Kemarin ku tengok daging kau, tulangnya, kepalanya diambil. Biarlah, itu namanya membiarkan orang makan haram. Nahi mungkar wajib ditegakkan. Rekam ini, minta ke panitia, kasihkan ke yang suka ngambil tulang, ambil kepala. Akan datang perbaiki sistem berkurban kita. Itulah guna kita mengaji. Yang lalu-lalu apa boleh buat. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala silap salah dosa kita insyaallah. Kenapa Ustadz semangat berapi-api ini? Ini bukan semangat berapi-api, belum makan. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, mak ayah kami, wali auladina, anak keturunan kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali jamaatina, semua yang hadir pada siang ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan Okura, jadikan Pekanbaru, jadikan Riau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, matikan kami dalam husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu sudah datang hari Jumat. Mudah-mudahan udah masak. Jangan sampai suaminya balik tak ada, mengamuk. Kenapa tak ada? Gara-gara Ustadz Somad. Nah, aku pula yang kena. Terima kasih bapak-bapak yang sudah meluangkan waktu. Kita tidak berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu SMP saya berkali-kali tak membayar makanan jualan ibu-ibu. Bagaimana cara membayarnya sekarang? Pergilah ke SMP itu, cari ibu yang menjual salalawat. Hitunglah. Kalau ibu itu sudah mati, cari anaknya ahli warisnya. Kalau sudah tak ada lagi mereka semua ditelan tsunami Galodo, maka serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak.
Berapa dulu makannya? Saya makannya itu Pak Ustadz satu aja. Dari sejak kapan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Yang liburnya cuma tanggal merah aja. Berapa lama? Dari sejak kelas 1 sampai kelas 3. Nah, hitunglah harga salalawuh itu dengan bakwan dan tahu tempe isi. Hitung kira-kira berapa kalau di total. Waktu itu total berapa? Maka bayarkanlah menurut harga emas sekarang. Misalnya bakwan waktu itu 100 perak. Berarti kalau seminggu kan 700. Kalau sebulan berarti anggaplah 3000. Berarti kalau 10 bulan 30.000. Anggaplah bulan Ramadan taubat. 30.000 kelas 1, 30.000 kelas 2, 30.000 kelas 3. Berarti 3 tahun tuh tambah sedikit biar supaya diampunkan Allah dosa 100.000. 100.000 tahun 80 100 gram emas. Membayarnya sekarang jangan 100.000. Hitung harga emas. Harga emas 1 gram sekarang berapa? 1 juta. Maka bayarkan 1 juta. Tak ada ahli warisnya, maka cari lembaga yang dinikmati orang banyak. Datang ke YTWU. Kalau payah ke YTWU, YTWU itu simpang bingung belok kiri sebelum TPU Covid. YTWU. Kalau payah, serahkan sekarang ke Ustadz Alnof. Nah, serah. Tak perlu dicakapkan, tak perlu ini untuk mengganti bakwan dengan sallallahu alaihi wasallam, tak perlu. Serahkan Ustadz Alnof, ini untuk dana sosial. Kalau ditanya Ustadz Alnof, ini dana dari mana? Terima aja lah Ustadz, yang tanya lagi, aku dah banyak kali dosaku ini dah. Jelas? Amanah orang tua kami, anak perempuan dan laki-laki dibagi rata saja harta warisan. Sedangkan ada saudara laki-laki tak mau dibagi rata. Dia mau dibagi sesuai hukum Islam. Yang mana yang harus kami ikuti Pak Ustadz? Dalam fatwa Syekh Abdullah Balfaqih, boleh membagi harta warisan berbagi rata. Syaratnya 3. Yang pertama, semua ahli waris akil balik. Kalau ada satu ahli waris yang anak-anak tak bisa. Yang anak-anak ini tetap dibagi menurut jatah dia berapa. 2 laki-laki, 2 perempuan. Harta warisan 1 miliar. Bagi rata 250 juta satu orang. Semuanya 4-4-nya akil balik. Boleh. Yang kedua, masing-masing tahu jatahnya berapa. Sebetulnya jatah kau bang bukan 250, lebih. Perempuan ini jatahnya sebetulnya bukan 250, tapi karena mau berbagi rata, maka kelebihan itu dihitung sebagai tabarruk, sumbangan. Yang pertama syaratnya semua akil balik. Yang kedua masing-masing tahu jatahnya berapa. Dan yang ketiga semuanya setuju. Yang tak setuju maka dibagi jatah dia menurut hukum faraid. Maka yang bertiga yang setuju saja dibagi rata. Kau bang karena tak mau bagi rata, maka jatahmu sesuai dengan hukum faraid. Jelas? Insya Allah ceramah saya tak ada yang tak jelas. Kalau ada orang mengatakan somad itu tak jelas, otak dia tak jelas. Bagaimana menjadi imam keluarga yang baik dalam rumah tangga? Soalnya saya menikah muda. Kalian yang jomblo-jomblo insya Allah menyusul tak lama lagi. Yang ngaminkan itu yang belum nikah aja. Ini bini di belakang amin. Dia tak tahu bini memantau dari atas. Amin. Balik ke rumah, abang tadi amin untuk siapa? Anak kita mah. Laki-laki ini jadi imam kewajibannya 5. Ingat nih laki-laki. Yang pertama ngasih makan. Bini udah kasih makan? Yang kedua pakaian. Bini udah kasih pakaian? Banyak di luar sana bini tak dikasih pakaian. Resleting belum berpasang, kain pendek. Ustaz nampak? Saya tak nengok, nampak. Pertama kasih makan, kedua kasih pakaian, ketiga kasih tempat tinggal. Perempuan jangan menuntut laki tak sesuai dengan kemampuannya. Kalau mampu dia ngasih tempat tinggal itu, jangan tuntut dia membelikan istana yang indah. Cepat dia mati nanti.
naik darah tingginya, kolesterol, asam urat, jantung koroner. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan. Mestinya kalian yang mendidik istri ini laki-laki, tapi karena tak sanggup mendidik, bawa ke pengajian di Masjid Al-Muslimin. Rutin masih pengajian tiap malam. Yang kelima, perhatian. Istri ini kalau tak dikasih perhatian, dia akan mencari perhatian tetangga. Menjemur lampen anak pun dia beli lipstick, gara-gara tidak terperhatikan. Pakai kata-kata yang lembut. Kalau balik ke rumah, oh buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelah. Tengoklah Nabi tak pernah memanggil pakai nama. Mana ada pernah manggil Aisyah, tak pernah. Apa kata Nabi? Ya Humairah, wahai engkau yang kulitnya putih kalau kena cahaya matahari kemerah-merah. Boleh saya panggil bini saya besok ya Humairah Pak Ustaz? Boleh. Tapi bini saya tak putih, tak apa-apa. Emang tangan dia tak putih, tapi mukanya kan putih. Muka putih, tangan hitam. Bodak 2 inci. Jangan laki-laki ini terlalu jujur. Ya Hajar Aswad. Sakit hati dia. Khairukum, orang yang paling baik di antara kalian, bukan yang tahajudnya banyak. Orang yang paling baik di antara kalian bukan yang ke Makkah bolak-balik. Apa kata Nabi? Khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Aku orang yang paling baik kepada istriku, kata Nabi SAW. Dan saya lihat dia ma'ahul muslimin ini adalah orang yang baik-baik semua. Nama saya, oh bukan nama saya, namun saya mau hijrah Pak Ustaz. Tapi satu sisi saya merasa dihantui oleh masa lalu. Baca ayat kursi. Untuk ngusir hantu itu baca ayat kursi. Setiap kali saya mau baik, selam saja dia hadir menuntut terhadap saya. Mohon penguatan dari Ustadz agar saya teguh pendirian. Hujan. Mudah-mudahan kalian di luar sana teguh pendirian. Mohon Ustadz penguatan dari Ustadz agar saya teguh pendirian. Dan dia juga tidak bisa, karena insya Allah saya ingin datang menikah dengan cara yang baik. Cemana cerita dia nih? Oh, dia mau tobat, dia mau nikah, dia minta supaya calonnya ini bersabar menerima dia karena dia mau menikah dengan cara yang baik. Jadi intinya komunikasi mesti baik. Sampaikan ke perempuan yang mau kau nikah ini, bilang sama dia, Adinda, abang belum cukup modal sekarang, jadi terimalah aku insyaallah di Januari 2024, sebulan sebelum Pilpres. Insyaallah di situ kita akan. Nah, insyaallah dia mau menerima. Yang penting jangan kasih tahu. Kalau padi katakan padi, jangan kami tertampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi, jangan kami ternanti-nanti. Itu dia. Karena perempuan ini ingin kepastian. Walaupun yang laki-laki, walaupun kalian kaya, mobil kalian mahal, tapi kalau tak jelas tanggalnya, dia lebih memilih yang sederhana tapi jelas tanggalnya. Betul? Tengok, yang udah berlaki pun menganggur. Perempuan itu ingin kepastian. Kalau kalian memang betul jantan, bukan kalian datang bawa motor malam minggu, malam ahad. Yang jantan itu bukan datang bawa mawar, yang datang bawa mahar, itu yang jantan. Walaupun hanya seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Siap? Siap. Nama saya Imam Mahdi. Kalau Tuhan pergi ke Makkah,
jangan membawa sarang kedidi. Sudah lama saya ceramah, baru malam ini dapat surat dari Imam Mahdi. Bagaimana kita agar tidak selalu salah di mata istri, sedangkan kita sudah berusaha menjaga perasaan? Salahkah nafkah yang kita berikan terkadang kurang? Kalau cerita cukup, ibu-ibu yang dikasih 10 juta cukup? Kurang. Karena manusia ini tidak pernah merasa cukup. Makanya kata Nabi, iqna' bima qasamallahu lak. Merasa cukuplah dengan pemberian Allah. Takun aghnan nas, kau akan menjadi orang yang berkecukupan. Berapa UMK Pekanbaru? Kita buka ya. Hah? 3 juta 50. Banyak orang tak percaya sekarang sama jamaah. Kita cek di Google UMK Pekanbaru. Saya percaya sama antum. Jamaah ini kadang udah tak percaya. Sama ustaz pun orang ini tak percaya lagi. UMK Pekanbaru. Lebih percaya dia sama Google. UMK Pekanbaru naik 51.000 dari UMK 2021, maka sekarang 3.049.000 rupiah. Beda 1 rupiah dengan antum tadi. Hebat antum. Jadi UMK-nya 3 juta. Jadi kalau ada di antara bapak-bapak ini mengasih 3 juta, maka bersyukurlah ibu, karena itu sudah di UMK Pekanbaru. Kalau masalah laki, di zaman sekarang laki mau sholat, mau pengajian itu sudah alhamdulillah. Laki orang lain tak pulang-pulang dari karaoke. Laki orang tak balik-balik dari keyboard tunggal. Ibu pernah dapat kiriman bini naik ke atas pentas menarik lagi? Berapa banyak? Ini laki mau sembahyang, nanti jangan sampai laki itu meninggal, ibu menangis di tepi liang lahat. Saya tak 1-2 kali menengok perempuan menangis. Abang! Itu tangisan penyesalan panjang, karena dulu waktu dia hidup tak sempat berbakti. Mudah-mudahan orang jalan muslimin ini semuanya istri-istri solihah-solihah. Saya sudah selesai kuliah, alhamdulillah. Sudah bekerja, alhamdulillah. Mengajar di pesantren, alhamdulillah. Belum menikah, innalillah. Saya mau nikah, emak saya sakit. Kalau saya nikah, minta istri merawat, bagaimana Pak Ustaz? Tanyalah dia, apa kau tanya aku? Aku malu tahu. Dek, abang cinta dengan kau, dan rasa-rasanya di Pekanbaru nih yang sesoleh abang nih payah. Abang udah kuliah, ngajar di pesantren, orangnya amanah. Kalau nikah aku dengan kau dek, ku bahagiakan kau dunia akhirat. Bersama kita di Pekanbaru, dengan kau juga nanti di surga Jannatul Firdaus. Tapi makku sedang sakit. Mau kau menjaga makku ini? Kata dia, abang jadi soleh begini kan karena dikandung dan dididik emak tuh bang. Kalau tak ada emak itu apalah artinya abang hari ini? Memang aku milik abang, tapi abang milik emak itu bang. Ini saya mengajari cara perempuan itu menjawab nanti beginilah. Kalau begitu kata dia, nikahi dia. Tapi kalau kata dia, gimana kita mau bahagia, mau bulan madu kalau emak kita sakit? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Apa dunia ini sempit? Sekarang perbandingan laki-laki dengan perempuan, satu laki-laki itu 50 perempuan sekarang udah di akhir zaman. Jadi kenapa kau mesti pertahankan mak lampir nih? Kalian anak muda yang ganteng-ganteng luar biasa, sorga di bawah tapak kaki emak.
Betul? Senangkan emak kalian, bahagiakan dia. Insya Allah rezeki kalian seperti rezeki raja-raja. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah terletak di bawah ridha orang tua. Jelas? Saya mencintai seorang wanita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ada anak laki-laki mencintai perempuan. Alhamdulillah. Sekarang anak laki-laki mencintai laki-laki. Saya ingin menyampaikan niat baik saya ini kepada dia. Namun saat ini saya tak ingin mengganggu kuliahnya. Bolehkah saya berikhtiar untuk mencintai dia sampai saya menghalalkannya? Bagaimana cara ikhtiar mencintai wanita dalam Islam? Kalau antum mencintai perempuan yang sedang kuliah, belum tentu bapaknya izin anak itu kuliah sambil nikah. Belum tentu dia pula mau sama kamu. Berapa banyak cinta kelapa, awak cinta dia tak apa-apa. Bertepuk sebelah tangan, mana berbunyi. Jadi pastikan saja. Caranya bagaimana? Datang kamu ke rumah bapaknya, jangan sendirian. Bawa ketua Masjid Al-Muslimin, bawa ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ustaz Al-Naf nih, jangan khawatir sama Ustaz Al-Naf, kuota dia udah penuh. Jangan kalian bawa saya. Kalau saya kalian bawa, saya yang diterimanya nanti. Itu dia. Nah, jadi kalian datang, bilang sama dia, ini Pak, ada sesuatu yang tak bisa. Kalau masalah minum bisa dipilih antara minum di botol dengan minum di gelas. Kalau masalah makanan bisa memilih antara memilih slice atau kopi yang tidak bertulang. Tapi ada satu yang tak bisa memilih Pak. Apa itu? Hati. Hatiku sudah jatuh pada anak bapak. Tapi aku tak mau yang haram Pak. Kalau aku jahat, bisa aku jemput dia sekolah, aku bawa ke mall. Tapi aku ingin yang suci ini mesti dilakukan dengan cara yang suci juga. Kata bapak itu, kau sabar ya, nanti habis S1 dia S2, S3 baru nikah sama kau. Intinya jangan berbuat haram. Usaha, doa, tawakal, ikhtiar sama usaha sama. Ikhtiar, al-kasbu, usaha, podo, sami mawon. Setelah usaha, ikhtiar, al-kasbu, doa. Setelah doa, tawakal. Kalau memang jadi, berarti begitulah kehendak Allah. Kalau tak jadi, jangan putus asa, karena Allah punya rencana yang lebih indah dari apa yang ada dalam pikiran. Jadi jangan kalian menganggap kaulah satu-satunya dek. Belum tentu. Dunia ini tidak selebar daun pisang guys. Jelas? Apa hukumnya menikahi janda? Datang sahabat Nabi. Kata Nabi, kau nikah? Iya ya Rasulullah. Hala bikron, kenapa kau tak nikah sama anak gadis? Kenapa kau nikah sama janda? Kata Nabi. Kata dia, adikku banyak. Kalau aku nikah sama anak gadis, seumuran sama adikku ini berkelahi dia. Tapi kalau aku nikah sama janda ini, bisa dijaganya adik-adikku ini. Jadi kalian kalau nikah tuh kalian pikirkan emak kalian pikirkan adik kalian. Jangan kalian korban sinetron. Cuma kita berdua adik, emak kau kan ada di belakang. Pikirkan adikmu, bisa tak dia menumpang sama kau? Tengok sahabat Nabi tadi. Kata Nabi, kau nikahlah sama gadis, tula'ibuha wa tula'ibuka. Kata dia menjelaskan, ya Rasulullah, adikku banyak perempuan. Kalau ku nikahi anak gadis berkelahi nanti mereka. Ku nikahi dengan dia ini dan damai. Cobalah lihat, tak diperturutkannya keinginannya. Karena mungkin menurut dia untuk yang pertama ini janda aja dulu, nanti kedua, ketiga baru kan? Jelas? Cara untuk membentengi diri pada masa puber.
Puber itu pura-pura berak agar tidak tersesat ke jalan yang salah, seperti tindakan buruk yang berhubungan dengan puber. Ada pula lambang senyumnya di bawah. Masa-masa puber. Jadi saya ini pun dulu, jangan kalian sangka saya ini lahir langsung tua macam ini. Saya pernah juga muda macam kalian. Pernah juga. Saya dari tahun 90 sampai 95 itu di Medan. Lahir tahun 77. Berarti tahun 90 umur 13. Sampai 95, sampai umur 18. Dari 13 ke 15 di Medan. Tahu sendirilah Medan. Tahu arti Medan? Masuklah engkau dalam api neraka. Godaan luar biasa. Tapi doa orang tua luar biasa. Dari 90 ke 95 itu tak pernah saya pacaran. Cabut-cabut sedikit ke mall ada. Tak pernah saya main tuo, main judi. Tak pernah saya main ganja. Doa almarhumah emak ini luar biasa. Didoakannya tiap malam tahajud sampai tutup pintu hati itu mau buat dosa. Jadi ibu 9 bulan 10 hari ibu kandung anak ini. Darah ibu mengalir dalam anak. Maka doa ibu tiap malam, ya Allah, tutupkan pintu hati anakku ini, jangan sampai dia pakai narkoba. Tutupkan pintu hatinya, jangan sampai dia berzina. Tutupkan pintu hatinya, jangan terbukakan hatinya supaya dia sholat berjamaah ke masjid. Yang pertama doa ibu, doa ibu, doa ibu. Doa bapak penting juga. Yang kedua, kalian isi dengan kegiatan. Kalian ikut pencak silat. Saya dulu ada di Jalan Kapten Muslim, Sungai Kambing, Medan itu taekwondo. Ikut. Pencak silat, ikut. Ikut semua. Lalu kemudian apa saja yang menguras energi tenaga habis sampai kita lelah tertidur, dan berkawan dengan orang baik. Karena pengaruh kawan ini luar biasa. Jangan sampai berkawan sama setan. Kalau nampak kawan itu macam agak-agak setan, sorry ya set. Jadi kalau ada kata orang, jangan pilih-pilih kawan, wajib pilih-pilih kawan. Komunitas, bergabung dengan komunitas FSRMM. Bergabung dengan komunitas apa lagi? Fodamara. Bergabung dengan komunitas biker subuhan. Pakai motor. Anak-anak biker subuhan tiap Rabu subuh mengaji Riyadus Solihin dekat rumah saya di Rimbo Panjang. Mau ngebut kalian laju-laju. Jangan laju kali, nanti datang malaikat mati. Insya Allah kalian pasang target melewati masa-masa angin kencang itu. Setelah kuliah, habis kuliah kerja, habis itu menikah, punya anak istri, masa-masa goncang-ganjing goncangan itu insya Allah bisa dilalui insya Allah. Bimbingan lingkungan, bergabung dengan remaja masjid, ikut pengajian, terpelihara insya Allah, terjaga insya Allah. Kertas terakhir. Apakah boleh orang yang sedang haid, maaf cakap, membaca dan megang Quran masuk masjid? Perempuan yang sedang halangan tak boleh tujuh, tak boleh baca Quran, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Tujuh. Menurut kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Zuhaili. Menurut mazhab Syafi'i, tak boleh baca Quran, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Tapi kami guru di sekolah Pak Ustadz, boleh membaca kalau guru tapi putus-putus, jangan sambung-sambung. Anak-anak ikuti ustazah ya. Ya ayyuha allazina aman, boleh, jangan nyambung. Yang kedua, yang ngapal Quran, takut satu hari orang ngapal Quran itu mengulangi hafalan 2 juz. Kalau tak diulang hilang. Quran ini cepat hilangnya. Maka mengulang hafalan bagi perempuan yang berhalangan boleh dalam hati. Jadi anak-anak ibu yang ngapal-hafal Quran itu dia diam aja, diam. Itu sedang ngulang itu. Tapi kalau dia hafal Quran, kalau tak menghafal diam aja, tanya dia, kau kenapa diam aja? Karena orang mengulang hafalan itu bisa dalam hati, diam aja deh. Mengulang hafalan.
Jelas? Alhamdulillah. Habis Ustaz? Habis Ustaz. Masya Allah. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Lebih kurang 75 menit. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini menjadi bekal ibadah. Yang kaya-kaya terbukalah pintu hatinya untuk berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah insyaallah. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita soleh dan solihah. Kota Pekanbaru diselamatkan dari malapetaka bencana riba, zina dan narkoba. Untuk niat yang baik-baik ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang-hutang riba. Wala maridan illa syafaita. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya. Wala raghiban illa anjabta. Yang belum punya keturunan, berikan anak yang soleh solehah. Wala aziban illa zawwajta. Yang belum jumpa jodoh, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati laka ridha wala nafiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Segala hajat dunia, hajat akhirat, Engkau ridha dan baik bagi kami, tunaikan, mudahkanlah ya Allah. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal ghala wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan anak-anak kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa liman hadarana. Semua yang hadir di majelis ini, maafkan silap salah dosa. Allahumma aslih syababal muslimin. Anak-anak muda yang sedang dalam ujian luar biasa dalam kehidupan ini, berikan mereka kekuatan iman dan Islam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu pertanyaan-pertanyaan. Dulu saya pernah bernazar kalau Real Madrid menang Liga Champion, AS Liverpool melawan Liverpool, saya akan kasih sop ke orang yang nggak mampu. Itu hukumnya gimana Pak Ustaz? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Aku bernazar nanti kalau aku punya anak, maka anakku ini akan kujadikan sebagai pengabdi agama, penjaga Baitul Maqdis. Perempuan yang bernazar ini namanya Hannah, nama suaminya Imran. Akhirnya mereka punya anak perempuan, diberi nama Maryam. Maryam punya anak laki-laki namanya Isa, dan kisah ini dituliskan dalam satu surat bernama Keluarga Kecil. Itulah dia surat Ali Imran. Keluarga kecil, Imran punya istri Hannah, punya anak Maryam, punya anak Isa. Jadi nazar ini bukan cerita baru, sejak zaman dulu sudah ada. Saya bernazar Pak Ustadz, kalau anak saya lulus nanti PNS saya akan kurban, tapi kalau tak lulus sampai mati saya tak berkurban. Itulah mengapa nazar itu selalu dikaitkan dengan orang yang bakhil, karena orang bernazar ini untuk menghilangkan kebakhilannya. Kalau terwujud dia ungkapkan, kalau tak terwujud bakhilnya tetap. Jadi kalau kebetulan nazarnya untuk ini, ya tunaikan. Nazar itu merubah yang sunat menjadi wajib. Nazar puasa, puasa itu sunat. Ketika dia bernazar berubah menjadi wajib. Ngasih makan kawan, sunat, sedekah. Tapi dia bernazar, nanti ku kasih makan kawanku. Akhirnya berubah menjadi wajib. Maka wajib ditunaikan.
Kalau tidak ditunaikan, maka nazar sama dengan melanggar sumpah. Bagaimana caranya? La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Orang yang melanggar nazar tak mampu, sama dengan sumpah. Orang yang melanggar sumpah, maka dia fakafaratu it'amu asharati masakin, kasih makan 10 fakir miskin. Macam mana saya sanggup 10 Pak Ustaz? Satu aja tak cukup. Au kiswatuhum, kasih pakaian. Tak juga sanggup. Au tahriru raqabah, membebaskan hamba sahaya. Tak ada lagi hamba sahaya. Tak juga sanggup, maka alternatif yang keempat, fasiyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Jadi kalau mampu menebus nazar, bayar. Kalau tak sanggup, berarti puasa 3 hari. Tapi jangan langsung ke puasa 3 hari. Puasa 3 hari itu alternatif terakhir. Makanya ibu, kalau bapak itu bersumpah, ibu jangan percaya, nanti puasa dia 3 hari selesai. Ini papa asyik-asyik ni handphone ni siapa ini? Demi Allah mah. Puasa dia 3 hari selesai. Waspadalah. Kenapa hidup saya selalu difitnah? Dulu saya di perusahaan selalu sabar, difitnah terus sampai kehidupan saya hancur. Tetap sabar. Sekarang sudah bekerja di sini dan tak pernah tapi selalu dicari-cari kesalahan. Apa salah hidup saya seperti ini? Ini bertanya apa curhat? Rasa tak kuat lagi menahan kesabaran. Apa yang saya lakukan Pak Ustadz? Ada orang Pekanbaru memosting gambar saya, dieditnya, dibuatnya kepala saya bertanduk, gigi saya dibuatnya bertaring, dipostingnya di FB. Apakah saya sabar? Enggak, saya Polda kan. Saya pergi ke Polda, BAP Pak Polda. Nanti Ustaz jadwal ceramahnya tersanggup. Tak apa-apa, saya khususkan kosong untuk ini. Lillahi ta'ala. BAP di Polda. Nah, nanti Ustaz siap-siap dipanggil. Siap. Panggil ke kantor kejaksaan, sidang. Datang saya, dia tak datang. Saya tanya, mana dia? Mencret. 2 kali saya datang. Datang panggilan kedua, saya datang. Jadi kalian kalau dihina jangan diam. Siapapun menghina kalian, Polda kan. Tak tahu kantor Polda yang baru, nanti kutunjukkan. Jangan diam. Ada tes psikologi. Tes psikologi dibuat satu artis di atas pentas, dirias dia dengan riasan yang cantik. Dibuat 3 kelompok. Kelompok yang pertama naik ke atas memuji-muji. Oh, cantiknya. Kelompok yang kedua naik ke atas mulai megang-megang. Kelompok yang ketiga mulai menjabak-jabak rambut mencari. Memang sifat manusia ini kalau kita diam, pijaknya kita. Ada satu orang, pakainya duit ini 100 ribu, ini 200 ribu, sampai ada yang 3 juta. Saya kena juga. Saya tak banyak, 400 ribu. Tapi bukan masalah 400-nya. Perbuatan dia itu jangan diulangnya ke yang lain. Saya balik, dia tak balik. Yang lain saya tanya, kalian balik? Enggak. Ustaz gimana caranya balik? Ustaz ceramahin? Enggak, saya bilang. Jumpa sama saya bilang, kau balikkan duit aku besok pagi. Kalau tidak, aku kapak kepala kau. Saya tak ada bawa orang. Saya tidak bawa tim, bawa enggak. Saya sendiri aja. Waktu itu belum viral kali, lama udah. Waktu itu yang kenal saya baru sebatas Rumbai sampai Tenayan aja lah. Togap orang yang besar. Kalau tak kau balik kan besok pagi ku kapak kepala kau. Balik. Yang lain datang. Aku 3 juta mat katanya. Gimana caranya? Gini caranya sudah. Kalau tak kau balik ku hancurkan kepala kau. Karena kau 3 juta, aku 400 kapak aja. Kalau itu aku tak sanggup. Jangan diam terhadap kebatilan. Orang yang diam, kata Imam Abu Ad-Daqaq, as-sakitu 'anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kebatilan, setan bisu. Sudah setan bisu dulu. Semoga Allah merahmati Ustadz dan seluruh keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mohon doa untuk ayahanda sudah berpulang ke rahmatullah 10 Agustus. Mohon doanya untuk kami dosen-dosen yang sedang menempuh pendidikan S3. Nanti di akhir majelis semua kita doakan yang sudah meninggal, yang masih hidup, supaya dimudahkan Allah segala urusan dunia akhirat. Banyak ulama dan buku yang saya jumpai di salah satu masjid di Pekanbaru mengatakan berzikir secara berjamaah dengan menggunakan pengeras suara itu salah dan tidak boleh dilakukan. Mungkin kami mahasiswa di sini tidak bisa belajar secara langsung dengan ustadz, akan tetapi kami bisa melihat dakwah ustadz.
buka handphone, tulis di YouTube zikir bersama UAS. Berapa video yang membahas tentang itu. Nanti kalau udah dapat share. Sudah dijawab Ustaz Somad belum ini? Zikir bersama UAS. Berapa videonya zikir, hukum zikir berjamaah, hukum zikir bersama. Banyak sekali video. Tinggal dengar. Siapkan 2 giga. Insyaallah. Dah ada itu yang video. Sekarang yang tulisan. Saya dulu punya blog SOMADMOROCCO spasi zikir. SOMAD, masih ada. Zikir jahar. Masih ada. Zikir jahar. Zikir bersama. Udah saya bahas semua. Oke lah, saya sebutkan aja beberapa dalil tentang zikir bersama. Hadis kursi. Yang pertama, iza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Kalau dia berzikir sendirian dalam dirinya, maka aku menyebut dia dalam diriku sendirian, kata Allah. Iza zakarani fi mala'in, kalau dia zikir beramai-ramai bersama-sama, zakartuhu fi mala'in khairum min mala'ihim, maka aku akan menyebut dan mengingatkan dia di majlis yang lebih ramai bersama para malaikat. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, itu nama kitabnya Al-Hawi lil Fatawi, itu menunjukkan bahwa zikir bersama itu ada sunnahnya. Karena Nabi menyebut siapa yang zikir beramai-ramai. Pertama. Yang kedua, hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Selesai orang berzikir beramai-ramai itu berdiri, maka malaikat dikirim Allah satu. Apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum. Berdirilah kamu, saat kamu berdiri semua dosa-dosa kamu diampunkan. Yang keempat, yang ketiga, innalillahi malaikatan. Allah punya malaikat. Yatufuna 'alal ardh. Malaikat itu berkeliling di atas muka bumi mencari majelis zikir. Begitu mereka menemukan ada majelis zikir, maka dia ikut ke majelis zikir dan dipanggilnya kawan-kawannya. Halummu ila hajatikum. Marilah kemari. Inilah majelis yang kalian cari selama ini. Dan seterusnya. Jadi zikir bersama itu adalah sunnah. Kalau ada orang membid'ahkan Pak Ustaz, zikir bersama bid'ah, maulid Nabi bid'ah, tak usah dilawan, buik aja. Sampai akhirnya dia hilang suara. Ponek. Bid'ah. Buat aja terus. Zikir akbar, zikir bersama, maulid bersama. Kalau kalian capek, dia menang. Kalau dia capek, kalian menang. Saya sampai hari ini belum capek lagi. Nanti kalau saya capek, baru ada yang menang. Nah, siswa sekarang beranggapan bahwa kuliah ini semata-mata cari nilai, serta mikirin kerja. Sebenarnya tolak ukur satu tujuan kita kuliah itu untuk apa, Pak Ustadz? Adakah universitas yang bisa tahu isi kepala saya ini? Tidak tahu. Bagaimana cara universitas bisa tahu isi kepala saya? Dengan secari kertas. Nama kertasnya ijazah. Ijazah itu bahasa Inggrisnya lisans. Licence. Sampai ke Malaysia jadi lesen. Awak dah ada lesen ke? Dari mana kita tahu dia bisa nyetir atau tidak? Karena kartu itu lesen. Surat izin mengemudi, namanya surat, tapi isinya kartu. Itu sebetulnya kartu, bukan surat. Karena surat itu orang ikut. Jadi sekolah itu adalah untuk bukti bahwa orang pernah belajar dan dia punya ilmu. Maka saya ingin jadi dosen karena ingin membahagiakan orang tua saya. Saya dulu tak tahu nanti mau jadi apa. Yang penting aku kuliah aja dulu, kuliah. Nanti setelah tamat aku mencari kerja, kalau dapat duit membahagiakan orang tua. Kalau niatnya bahagiakan orang tua, yang lain nyusul. Tapi kalau antum niatnya untuk yang lain, orang tua belum tentu dapat. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah pada orang tua. Saya tidak menasihati, saya hanya sekedar cerita. Ikut saya tes di UIN. Kata mak,
Kita tak mungkin lulus, Mak. Tak ada backing, tak ada backup, tak ada keluarga, tak ada siapapun. Kalau kata Allah kau lulus, kau lulus. Kalau kata Allah kau tak lulus, berarti rezeki kau tempat lain. Orang tua selalu membangkitkan semangat. Jadi kalian belajar aja, cepat selesai. Gimana caranya biar cepat selesai? Saya 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, tidak pernah minta duit seperak haram. Itu maka saya menggebu cepat selesai. Karena kalau tak cepat selesai, beasiswa ini putus. Kalau sampai 2 kali tak naik tingkat, beasiswa putus, tak dapat tiket balik, siap-siap merakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Aku mesti cepat selesai. Beda orang lari jalan santai dengan lari dikejar anjing. Kalau antum mau cepat lari, pergi ke pasar pagi Arengka, beli 1 tulang kambing, ikatkan di pinggang, suruh 3 anjing herder ngejar di belakang. Insya Allah antum lebih cepat dari Ferrari. Cemana supaya kuliah ini cepat? Telepon orang tua, Mak ya jangan kirim duit, biar aku cari duit. Pagi kuliah, sore cari pekerjaan, dorsmer, cuci mobil, macam-macam. Kami kalau udah musim haji, naik kapal 3 hari 3 malam sampai ke Makkah, bawa barang-barang, nanti dari Makkah balik ke Kairo, bawa barang-barang, jualan sambil kerja. Jamaah haji ini sombong-sombongnya, ya Allah. Kami duduklah di airport mereka kerja. Sudah lama jadi TKI. Kami ini mahasiswa, Pak. Mahasiswa di mana? Mahasiswa di Mesir, di Kairo. Sudah berapa lama di sana? Bukan turun cakap. Saya di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun. Nggak ada rupanya di Pekanbaru tempat kuliah. Ada, Pak, tapi biayanya besar. Sidang terbuka 10 juta, tertutup 15, buka tutup 25. Kerja. Naik kapal 3 hari 3 malam, tidak yang kamar, sutuh di atas. Sampai di Makkah tak ada kamar, tak ada hotel, tak ada makan. Tas itu digantungkan di tiang Masjidil Haram. Alhamdulillah tak hilang, karena isinya tak ada. Tidur di Masjidil Haram. Ditulislah oleh kawan saya, dokter di Yogyakarta. Saya tengok buku itu best seller di toko buku Jalan Sudirman. Haji Backpacker. Padahal dulu haji gelandangan. Semua cerita kesakitan kalian hari ini akan menjadi indah di tahun 2042 nanti. Man make story. Manusia bisa membuat sejarah. Setiap kalian adik-adik saya punya sejarah masing-masing. Dan sejarah itu indah untuk diceritakan sampai masanya. Apabila kita mengajukan pinjaman dengan cara syariat, akadnya juga syariah. Tapi pada saat akad itu pihak tidak sempat membeli barang yang kasih, sehingga pihak bank. Assalamualaikum, bank konvensional. Selamat pagi. Lah joleh awak Ustadz, selamat pagi juga tuh. Saya mau minjam, mau beli mobil. Bapak perlu pinjaman berapa? 200 juta. Pinjam 200 juta, bayar 250. 50 itulah ribanya, karena berlebih. Lalu saya pun datang ke bank konvensional, bank syariah. Assalamualaikum bank syariah. Waalaikumsalam. Saya mau minjam uang. Kami tidak melayani peminjaman uang, Ustadz, karena minjam uang itu riba. Saya mau beli mobil. Mobilnya berapa? 200 juta. Bank Syariah Indonesia BSI, Bank Riau Kepri Syariah membeli mobil itu. Sekarang mobil itu milik bank. Sekarang mobil milik bank. Datang saya membeli mobil itu dengan cara angsuran. Pertanyaannya, apa beda transaksi pertama dengan kedua? Yang pertama uang dengan uang, yang kedua uang dengan barang tidak riba. Dalilnya Pak Ustadz? Aduh. Tulislah di situ Somat Morocco, tak pakai spasi. SOMAD MOROCCO spasi kredit. Enter. Nah, dapat. Kredit. Kapan Ustadz tulis ini tentang ini? 25 Agustus 2010. Sekarang sudah berapa? 12 tahun yang lalu udah saya tulis. Lu kemana aja? Nah, dengar baik-baik ya. Jual beli kredit itu boleh.
Jika waktu dan tambahannya diketahui, waktunya kapan berakhir dan tambahannya berapa. Meskipun harga kredit lebih mahal daripada kontan, karena penjual dan pembeli sama-sama dapat manfaat. Penjual dapat tambahan harga, pembeli dapat tangga waktu. Dalilnya dalam Sahih Bukhari, sahabat Nabi membeli budak hamba saya namanya Barirah. Dia kredit selama 9 tahun, 1 tahunnya dibayar 40 dirham. Ini fatwa dari mana? Saudi Arabia. Siapa nama syekhnya? Abdul Aziz bin Baz. Jabatannya apa? Mufti Saudi Arabia. Kenapa Ustaz pakai Saudi Arabia? Kenapa tidak dari Mesir? Yang melarang ini kan selalu yang dari Saudi Arabia. Nah, kasih Saudi Arabia. Nyambung. Jadi kita kasih Mesir, dia tak mau. Bagaimana dosen memberikan ilmu yang ikhlas dan mahasiswa yang menerimanya juga ikhlas? Saya jadwal pengajian subuh, habis subuh kultum zuhur di An-Nur, habis An-Nur pengajian sore ibu-ibu, habis itu pengajian malam. Tapi apakah Abdul Somad pernah meninggalkan kelas mengajar? Saya setiap menyerahkan beban kinerja dosen, selalu saya nomor 1 di atas. Dosen pertama yang menyerahkan beban kinerja dosen 4. Pengabdian, mengajar, penunjang, penelitian. Dosen pertama Abdul Somad. Tak percaya nanti datang ke Usuluddin, cari pegawai namanya Pak Nuriman, tengok data-data. Betul udah semua. 60 dosen Usuluddin itu Ambon yang pertama mau ngasih laporan. Makanya ketika mereka mau mencari kesalahan-kesalahan saya untuk dikeluarkan dari PNS, tak dapatnya. Susah dia. Keluar dari UIN itu saya tak dikeluarkan. Saya mengundurkan diri karena tekanan-tekanan. Orang yang menekan itu mana sekarang? Lah masuk penjara. Baru aja cari beritanya. Saya dengan kepala tegak. Bukan dipecat saya, bukan dikeluarkan. Jadi jangan hanya karena kesibukan luar lalu kita tinggalkan. Kalian di kelas ini kok nggak ada? Kok nggak ada dosen? Dosennya mana? Dosennya keluar, katanya kami disuruhnya diskusi aja di sini. Makan haram. Duit haram kasihkan ke anak bini. Saya tak pernah melakukan itu. Tanya mahasiswa-mahasiswa saya. Saya tetap mengajar. Penelitian ada, penunjang ada, seminar ada, ngajar ada. Cuman untuk kawan-kawan memang tak bisa saya larang. Kadang saya sedang duduk-duduk, datang kawan membawa kertas. Sudah ditulis memang begini, buat situ narasumber. Nah, duduk. Foto dari depan. Dibuat laporan Abdul Somad narasumber bersama. Jadi kalau catatkan ke neraka saya ada juga sedikit. Tak bisa saya larang. Tapi kalau untuk saya pribadi enggak. Saya orang yang sangat takut. Pangkat saya urus. Saya masuk 3B. Habis 3B 3C. Habis 3C 3D. Di tengah kesibukan saya paling cepat ngurus pangkat. Akhir keluar 3D. Bahkan pernah terlambat 6 bulan pas saya urus, kata dia, semua sudah lengkap. Kurang 3D ini cuma 1 Ustadz. Apa itu? Kurang jam mengajar. Bukan karena saya tak mengajar, karena mestinya semester depan baru bisa 3D. Siap, saya urus terus pangkat. Sampai akhirnya orang pegawai mengatakan, Ustadz sampai mati 3D, tak mungkin bisa naik ke 4A. Kenapa? Karena syarat 4A mesti doktor. Jadi teruslah kejar karir di kampus, di luar kampus, tapi kewajibannya jangan kita tinggalkan. Saya tidak sedang menceramahi. Bapak Ibu dosen lebih dulu ngajar dari saya. Sampai hari ini saya tetap berusaha untuk konsisten. Jadwal saya hanya Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Di luar. Senin, Selasa, Rabu saya dengan santri, dengan keluarga. Setiap subuh saya mengajar anak-anak. Untuk jalan sepakat tempat tinggal saya, Jalan Kamboja. Jalan Kamboja tempat tinggal 4 pengajian. Subuh, Rabu. Riyadhus Shalihin musola, Riyadhus Shalihin masjid, Riyadhus Shalihin masjid, Riyadhus Shalihin musola. 4. Orang lingkungan tempat tinggal dapat, santri-santri dapat, anak bini dapat. Pekanbaru 5 kajian. Khutbah Jumat, Jumat malam, Jumat sore, Jumat malam, subuh Sabtu, Sabtu siang. Bagi. Siapapun mengundang saya tak akan datang di luar ini. Mohon maaf Pak JK,
kemarin Pak JK ulang tahun yang ke-80 saya tak bisa datang karena saya tidak akan ke Jakarta di luar jadwal saya. Mohon maaf Sultan Terengganu, saya tak bisa datang di luar jadwal saya. Saya ke Malaysia hanya 2 kali. Saya tidak diatur oleh universitas, saya mengatur diri saya sendiri. Saya mesti konsisten. Mohon maaf Pak Anies, waktu anaknya nikah saya tak bisa datang karena saya ke Jakarta hanya sekali 2 tahun. Rekaman TV One direkam, dipadatkan. Kalau saya bisa datang, kalau tak bisa, orang TV One itu datang, diambilnya hotel di dekat airport 2 hari, dipadatkan. Sahur 30, buka 30. Dalam 2 hari, putus. Tim itu yang tumbang, Pak. Setelah selesai 2 hari direkam, baru orang itu ngomong, dalam sejarah kami merekam Pak Ustadz, baru inilah yang selesai 2 hari. Kenapa sekarang baru ceritakan? Kita mengatur diri kita sendiri, kita konsisten dengan diri kita sendiri, jangan sampai kita dimakan jadwal, kita yang mengurus jadwal. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz Somad itu ceramah kemana-kemari, di Pekanbaru tak pernah, di Rimbo Panjang tak pernah, dia tak pernah datang. Kalau dia datang, kajian saya lengkap semua. Di saat mendengarkan azan kita dianjurkan baca marhaban bil habibi wa qurrata aini. Apa hukum dan kegunaannya Pak Ustaz? Tak ada diajarkan Nabi SAW. Dia mengatakan itu saat menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena dia meyakini dia selalu bersama dengan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita hanya disuruh kalau didengar Nabi ucapan Muhammad, maka berselawatlah. Maka kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kalau ada orang mengatakan marhaban ya qurrata aini, selamat datang engkau wahai orang penyejuk mataku ya Rasulullah, tak salah, karena dia ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sama seperti kita, marhaba ayyano ini. Apa datang Rasulullah? Enggak, yang keluar kan pengantin laki-laki. Dia ingin selalu merasakan kebersamaan dengan Rasulullah SAW. Marhaba artinya, marhaba diambil dari kata rahab, tanah lapang. Jadi kalau ada orang mengatakan marhaba, hati kami lapang menerimamu, datang. Kalau sudah hati lapang, kue kotak keluar. Jangan welcome, well bagus, come datang, datangnya bagus, baliknya. Bagaimana mendapatkan calon imam yang soleh, sedangkan kita bisa dikategorikan jauh dari kata itu? Saya tinggal di hotel dalam acara. Sarapan pagi turun ke restoran hotel. Kita sedang makan, datanglah ibu-ibu jamaah membawa anak gadis. Ustaz Somad, ya Bu, ini teman saya sekantor nyari imam. Saya khotib, saya bilang. Mencari imam. Antum mencari imam, bolehkah seorang perempuan menawarkan dirinya kepada imam yang baik? Boleh. Mana dalilnya? Dalilnya Khadijah. Khadijah ini punya barang-barang banyak, yang menjualnya anak-anak muda. Tapi kalau anak muda ini yang menjual laku keras. Akhirnya dia penasaran, siapa yang menjual barang ini kok laku? Itulah orangnya. Ditunjukkan Nabi Muhammad. Lalu kata Khadijah, aku ingin menikah dengan dia. Tapi tak sampaikannya langsung. Maka disampaikanlah ke Rasul. Lalu kemudian Rasul menyampaikan ke pamannya. Paman-pamannya adalah meminang Khadijah. Jadi boleh menyampaikannya melalui wali. Lalu kemudian wali mengundang anak lajang ini datang. Lalu anak datang tuh, datanglah anak gadis tuh membawa teh manis. Nah, kalian pun jangan nunduk aja, tengok-tengok sedikit. Udah balik tanya, ada kau nampak? Tidak. Apa guna kau datang situ? Datanglah dia bawa teh manis tadi. Gitu kan. Nah, datang. Jangan kalian datang sendiri. Jangan datang sendiri. Bawa Pak Rektor, bawa Pak Kadis. Jangan bawa saya. Kalau saya kalian bawa, saya yang diterima. Kadang anak-anak muda ini kepedean, datang sendiri. Pak, izinkan saya, jangan hanya sekedar hubungan bertetangga, ingin lebih dekat daripada itu. Balik.
Jadi laki-laki dengan perempuan dipertemukan dengan cara yang baik, dengan orang baik. Jangan pacaran. Tertulis di botol, do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Botol ini pun tak ada harganya kalau segelnya rusak. Paham? Yang rugi kalian adikku, yang rugi kalian anakku, yang rugi kalian jangan mau pacaran perempuan. Laki-laki ini senyum-senyum aja nih orang nih. Kalian yang babak belur. Insya Allah nanti akan datang masanya, tapi tetap ada ikhtiar dan usaha. Insya Allah dipertemukan. Garam di laut, garam di laut, asam di gunung, bertemu dalam. Orang Melayu selalu mengaitkannya dengan kuliner. Kalau orang Barat enggak. Man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus. Bertemu di Rumbai. Insya Allah. Nanti kalian tanyalah setiap ibu dosen bapak kalian ini satu-satu. Kalian mau buat kalian yang rajin nulis buat 40 cerita dari. Tanyalah, setiap dosen ini macam-macam cerita. Buatlah cerita yang indah untuk diceritakan ke anak kalian nanti. Ayah. Ya. Cuman ayah jumpa dengan emak dulu. Waktu itu pengajian Ustaz Somad. Pas kami pulang, ayah bingung sendal di mana. Berantuklah dengan emak kau ini dulu. Pas sendal ini. Tapi sejak itu kami tak ada hubungan. Setelah tamat dia kerja, kami pun kerja, jumpa lagi akhirnya indah. Jangan sampai tanya, "Cuman ya?" Usah tanya. Allah, ceritakanlah ya, Mas, kami disuruh guru sekolah untuk nuliskan cerita indah ini. Tangkap satpam kan dulu. Anak itu pun malu cerita. Tak jadilah ya. Insyaallah adik-adikku semua ini ceritanya indah semua insyaallah. Kalau kalian berdoa, mintalah pada Allah yang terbaik menurut Allah, jangan menurut kalian. Saya ini memang tak begitu jauh dengan kalian, tapi insya Allah pengalaman hidup saya lebih banyak. Saya banyak menjalani hidup, Allah memberikan lebih dari ekspektasi, lebih dari yang pernah saya pikirkan. Saya hanya selalu berdoa, ya Allah kasihlah aku yang terbaik menurut Engkau. Karena kalau terbaik menurut aku, kebanyakan orang ini tak begitu. Ditetapkannya satu target, lalu dimintanya Allah menyetujui target itu. Ya Allah kasih, ya Allah nikahkan aku dengan Khadijah. Kalau tidak, jangan sampai dengan yang lain. Jangan begitu. Itu artinya kau lebih tinggi dari Allah. Minta tak apa-apa, habis itu berikan aku yang terbaik menurut Engkau ya Allah. Insya Allah, Allah kasih adik-adikku ini semua yang baik-baik insya Allah. Berpikir baik, merenung baik, berkata baik, berbuat baik. Datang yang baik, berarti Allah nyuruh kita bersyukur. Datang yang tak baik, berarti Allah menyuruh kita bersabar. Dua-dua itu ada pahalanya. Iya Pak Ustaz, tapi takdir dia enak, takdir aku kok tak enak. Memangnya takdir itu multiple choice? Tidak, kita ikut kuasa Allah. Mudah-mudahan semuanya dapat kebaikan, yang sakit-sakit disembuhkan, yang belum berjodoh dijumpakan dengan yang baik-baik. Kuat kali. Semua civitas akademika Universitas Lancang Kuning selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah Civitas Akademika Universitas Lancang Kuning ya Allah. Allahumma ij'al hadhil jami'ata jami'atan mubarakah. Jadikan Universitas Lancang Kuning universitas yang diberkahi. Takharraja minhul ulama waz zu'ama. Keluar dari Universitas Lancang Kuning para pemimpin-pemimpin bangsa masa depan. Al-mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik. Jadikan kami bersaudara karena Engkau, bersaudara kami di Universitas Lancang Kuning, bersaudara kami di padang mahsyar, bersaudara di surga Jannatul Firdaus, ma'an nabiyyin bersama para nabi, wasyiddiqin bersama orang
orang-orang yang benar, wasyuhada bersama orang yang mati syahid, wassalihin bersama orang-orang yang saleh. Allahumma dafa'anhumul ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Universitas Lancang Kuning dari malapetaka, bencana, musibah, malapetaka, perbuatan keji dan mungkar. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, dosen-dosen kami, wali asatizatina, guru-guru kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini. La tada'lana dzamban illa ghafartah, pulang kami dari majelis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala aiban illa satartah, tutupi segala aib cacat kami. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan. Wala mayitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya. Wala raghiban illa anjabtah, yang belum punya keturunan berikan anak-anak yang soleh dan solihah. Wala aziban illa zawajtah, yang belum berjodoh jumpakan dengan orang baik-baik, perempuan yang solihah, laki-laki yang soleh, menjadi imam, menjadi pemimpin di tengah rumah tangga. Jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Selama 1 jam setengah, sekarang jam 11, banyak kata-kata saya menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati kepada Pak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, dosen, dekan, semuanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.